Viva, Volt, terus semangat memberantas kezoliman. Salam sayang dari aku, Dewi Persik. Kau telah memeras dompetku, dompetku. Kau telah memeras duitku. Stop, engkau memeras duitku, duitku. Stop, engkau memeras duitku. Dah. 7 tub katanya Bu. 7 tub. Oke, kita kasih yang 7 tub. Suara hidung, kalau suara hidung itu gini. Stop, engkau berdoa. Itu suara hidung. Iya, Koroborox. Stop, engkau berdoa. Stop, engkau memeras duitku, duitku. Stop, engkau memeras duitku. Gitu. Ya Allah, pada akhirnya ya orang jahat yang akan tenggelam. Makasih loh. Nepos lagi bersatu banget. Halo sayang. Halo. Nepos. Menyala merahku. Menyala salah. Ternyata Anaknya masih ada yang kecil lagi. Jadi zaman dulu tuh kan Niki, zaman dulu banget. Pas masuk pas Aska masih bayi, itu aku udah kenal sama Kak Niki. Aduh, Kak Niki mau ada-ada aja ah. Kasihan anaknya. Ya Allah. Kata Bang Iwan bisa itu nggak? Bisa. Duh, kasihan ya. Ini masih kena emang. Aduh, itu mah kayak ini, kayak kasusnya Koapek, bentar doang TSK-nya, ya kan? Ya udah, kalau bisa nengok, bilang coba tanya si itu, kita nengok ya. Ya. Kak Niki menurut gue, di mata gue tetap bagaimanapun Kak Niki itu adalah ibu yang hebat, single mom yang hebat. Apapun itu ya single mom yang hebat. Cuman ya kalau salah ya masih harus kita benarkan. Nggak mungkin juga kan menurut gua polisi kasih sembarangan asal nangkep ya. Menurut gua nggak mungkin banget ya polisi Polda asal nangkep orang kalau misalkan semua buktinya belum jelas, belum nyata gitu. Ini lihat anaknya pasang badan gimana? Iya. Ya kasihan. Kalau gua mungkin lagi tahap yang masih mellow karena gua masih busui ya. Jadi kalau misalkan lihat single mom kayak Ricis, kayak Nick Mac pasti kasihan. Gitu. Apalagi kan kemarin baru ya memperjuangkan iya, baru baikan ya. Baru baikan juga. Iya, kasihan pasti jadi anaknya sedih banget gitu. Anaknya malah banyak yang masih kecil-kecil kan. Umur berapa ya? Ada cowok juga gue liatnya kayak Jaden gitu kan. Jadi ya semoga masalahnya Kak Niki cepat selesai dan semoga nggak diurangin lagi gitu kan. Soalnya sering banget kan bolak-balik. Setiap tahun ada. Iya kan, setiap tahun. Ya semoga di kedepannya lebih mikir anak kali ya, jangan kayak kurang masuk gitu kayak Abu Demen kan. Sejauh yang Kak Denis kenal Niki itu sosoknya gimana sih? Ya baik sih, baik, cuma tiba-tiba nggak ada apa-apa bisa tiba-tiba dikatain aja sih. Oh iya emang. Ada perseteruan juga? Iya pernah. Terkait apa? Gue udah lupa. Banyak ya, ini banyak. Iya kayak gitu ya. Ya biasa. Menurut aku mah kalau kata-kataan di sosmed mah biasa lah. Tapi kalau ketemu baik, orangnya baik. Cuman kan tiap orang kan beda-beda ya, nggak tahu gimana sama tiap orang. Kalau lu sama gue baik kan belum tentu gue baik sama orang gitu kan. Beda-beda sama orang. Kalau pengalaman Denis sama MM, pengalaman baik, pengalaman buruknya? Kagak ada pengalaman, kagak sebanyak itu ya pengalamannya ya.
kagak sebanyak itu pengalamannya. Cuman ya kalau misalkan baik ya waktu kayak dulu gue berantem sama DP dia belain. Oh iya. Iya bisa tiba-tiba sama dia ya gue bingung juga ya, bisa tiba-tiba dipuji-puji, tiba-tiba dia kata-katain. Oh iya. Iya kalau gue ya gue mah bodo amat kan ya, gue kalau dia muji-muji gue puji balik, kalau dia ingatannya gue katain balik. Oh iya. Iya, kalau gue kan nggak mau bikin susah. Ya pasti sih jangan makasih. Iya ya, iya sih, yang pasti sih, karena gue pasti direkam kan, direkam terus dilaporin polisi, kayak gitu. Capek kali nunggu yang demo nggak datang. Katanya mau demo, demo lah ditungguin kok, dijabanin, demo, talk less do more, jangan banyak bacot. Ya, banyak chat. Banyak kan ini aksi, emang kalau mau demo, so kita tungguin ya kan teh. Kita balas ntar kalau dia lagi taruh telanjang kita demo. Pernah aksi. Tentu aku sebagai orang yang pernah berteman dengan dia prihatin ya, turut prihatin dengan apa yang terjadi dan menimpa Nikita dengan dari awal ditetapkan dia sebagai tersangka, lalu berlanjut dengan penahanannya kemarin. Tentu saya sebagai orang yang pernah berteman dengan dia turut prihatin ya. Kalau kaget sih enggak, karena informasi tentang apa ya, tentang urusan skincare kalau nggak salah kan huru hara, kita namain aja huru hara skincare ini kan sudah berlangsung berbulan-bulan. Awalnya saya nggak ngikutin, sampai kesini kok jadi rame ya, jadi kenapa saling serang di dunia maya, itu yang saya sayangkan sebagai anak bangsa juga. Kenapa para pengusaha ini saling serang di dunia maya, sehingga saya dengar beberapa owner skincare mengalami kebangkrutan dengan keributan di dunia maya ini. Awalnya itu yang saya tahu. Dugaan tindak pemerasan itu awalnya juga saya nggak percaya ya. Saya mengenal Nikita tidak seperti itu. Tapi kenapa dia sekarang menjadi seperti ini? Saya nggak tahu motif apa yang sehingga dia diduga melakukan kejahatan pemerasan ini. Saya nggak tahu motifnya apa. Tetapi saya pribadi meyakini bahwa Nikita melakukan yang diduga pemerasan ini, saya meyakini dia tidak sendiri. Artinya Kak Fitri nggak yakin bahwa ada lingkaran tradisi yang mempengaruhi seperti itu, tidak ada perubahan sebuah karakter yang sangat mendasar dari yang sebelumnya. Saya cukup mengenal Nikita ya. Mohon maaf nih, memang Nikita ucapannya selalu tidak terbendung ya, tidak terbendung, selalu ingin membuat berita yang entah itu baik atau entah itu nggak baik menjadi konsumsi berita untuk kita semua ya. Tetapi sejauh saya mengenal dia bertahun-tahun, saya tidak mengenal Nikita yang sekarang, yang akhirnya menjadi apa ya, menjadi tertuduh dan diduga melakukan tindak pemerasan, kejahatan pemerasan ini. Ada sebuah hal yang hilang dari seorang Nikita. Apa karena saya yang memang tidak mengenal sepenuhnya, atau saya tetap pada keyakinan saya bahwa dia tidak sendiri. Bukti kemarin orang Masih juga ikut Kak Fitri ya? Iya, saya pernah bicara di dunia maya bahwa saya mengenal Mail pun tidak seperti ini gitu. Kenapa dia seberani ini? Itu aja yang saya tahu ya. Awalnya saya memang meragukan apa iya setelah rekaman suara beredar di dunia maya, saya dengar, saya simak, kok begini ya gitu. Kenapa dia begini? Ini akan melebar juga menyenggol seorang dokter nih, Kak. Mendengarnya seperti apa? Sebetulnya kalau sama Doktip kan saya tidak tahu dan tidak kenal ya.
ya saya hanya berharap apa yang terjadi sekarang ini tidak berhenti hanya kedua orang ini ya, karena kan rekaman yang beredar juga diduga ya ada beberapa nama yang terlibat. Kalau kita sebagai warga negara Indonesia ini memang ingin keadilan seadil-adilnya, ya harus diungkap sampai di mana, sampai sejauh mana, dan siapa aja yang terlibat dalam urusan tindak pemerasan ini, karena sangat mengerikan ya. Ini yang saya dengar juga kan masih ada beberapa korban yang memang tidak berani berbicara. Mudah-mudahan kalau memang kita untuk kedamaian dan kenyamanan berusaha dan bersosial media, semua para korban yang memang merasa menjadi korban yang diduga sindikat ini ya berani speak up. Nikita Mirzani dan asistennya yang bernama Mail resmi ditahan atas dugaan kasus pemerasan. Aduh please jangan serang gue, karena gue sendiri juga gue suka banget sama Nikita Mirzani ya. Dia tuh selain cantik dia lucu juga, apalagi pas zaman-zaman dia jadi Nikita Lemon. Dia benar-benar hiburan gue tiap hari. Tapi ya sebagai netizen yang objektif, yang gue fair, gue lihat both sides. Jujur susah banget gue untuk ngebela dia lagi, karena ada bukti yang benar-benar konkret dan bukti nyata, yaitu ada rekaman suara ya dari teleponan Mail dan Dr. Reza ini yang pelapornya. Mari kita dengarkan sama-sama. Kita tidak speak up sebenarnya kalau misalnya untuk silaturahmi itu tidak, kalau ini ya dok, kita kalau tadi ya dok. Ya aku ngerti, tapi aku tuh campur ininya lumayan karena aku orangnya gak enakan gitu Mail. Oh ya santai emang ini kan sebenarnya sama juga gak enakan, tapi tetap lah kan kayak manusia kan kalau misalnya mau ditutup mulutnya pakai apa, pakai uang gitu aja sebenarnya. Ini jadi kalau saya mau dokter Oki, dokter Reza pengen Nikita untuk tidak speak up, bisa aja dong, tapi nanti tinggal ini aja, kasih aja makanan gitu, istilahnya kan gitu. Soalnya kalau misalnya udah speak up terus dong. Dan dari rekaman itu gue bisa simpulkan kalau memang itu pemerasan. Kenapa? Kasusnya mirip banget sama yang kemarin ya. Bedanya adalah yang kemarin pemerasan dalam industri makanan, yang hari ini pemerasan industri skincare. Uangnya sudah masuk bahkan. Di rekaman itu ada kata-kata kalau mau nutup mulutnya NM itu harus pakai uang. Which is, kalau misalnya nggak ditutup mulutnya, nggak dikasih uang berarti ya, kita bakalan review yang jelek-jelek juga. Sounds familiar? Sounds familiar, right? Sama yang kemarin, sama banget, mirip banget. Dan menurut gue buktinya itu udah terlalu konkret ya, udah terlalu nggak bisa dibantah lagi. Makanya sampai dia ditahan. Justru kalau misalnya nggak ditahan, nanti bakalan kepolisian yang dipertanyakan gitu loh. Tapi di sini gue juga melihat bahwa pelapornya ini kan abu-abu sih, dia juga bakalan kena apa enggak. Selain kayak pemerasan, ini juga kayak penyuapan atau gratifikasi ya jatuhnya. Well, we'll see nanti depannya. Tapi kasus ini gue ngerasa memang dia salah, udah gak bisa dibela lagi. Kau Teno. Nick Mir datang sendirian ke Polda Metro Jaya. Benar-benar wanita perkasa. Aduh, Dalang, Nepos makin deg-degan gak? Aduh, sendirian lo datangnya ke Polda Metro Jaya dengan tegas, dengan santai, dengan cantiknya. Panas. Kok bisa seberani itu ya dia ya? Dia nggak butuh teman-teman, nggak butuh komplotan seperti elu, Dalang, Nepos, nggak seperti elu. Butuh teman-teman yang rame untuk menjatuhkan satu orang. Aduh, panas ya say. Aduh, puasa lagi. Semangat Nick Mir, semoga yang terbaik. Keluarkan semua bukti-bukti yang kamu punya. Bahwa endorse adalah endorse, bukan peras-peras, bukan cuci-cuci. Wow. Nikita kena, Mail kena, tapi kok Dr. Oki aman? HP dikembalikan pula. Gimana ceritanya bro? Jadi, Dr. Oki ini juga dilaporkan bareng Nikita dan Mail. Tapi pas HP-nya diperiksa malah dikembalikan sama penyidik. Waduh, spesial banget ya. Kebetulan, atau emang ada yang jaga? Rumornya nih,
dokter detektif sengaja ngejelek-jelekin produk Lavinsha biar bisa maksa dokter Reza bayar biar berhenti dihajar review buruk. Dan siapa yang diduga bayar dokter detektif? Ya, dokter Oki. Terus, masuklah Nikita. Diduga bantu tekan dokter Reza biar mau bayar. Ujungnya, Nikita tersangka, Mel tersangka. Tapi dokter Oki masih aman, tenang, dan HP udah balik ke tangan. Aneh gak sih? Logikanya di mana? Kenapa ada yang cepet banget jadi tersangka? Ada yang slow banget bahkan kayak diselamatkan. Bukti-bukti udah ada. Tapi kok beda nasib? HP dikembalikan, status aman. Kok bisa ya? Lucu gak sih? Nikita Mirzani sama Dr. Gladys ini mesti harus dikawas terus, dikawal terus kasusnya. Gue nggak ngebelek salah satunya, dan kalau gue lihat kedua-duanya memang gak ada yang benar ya, semua salah gitu ya. Tapi yang gue heran dari hukum Indonesia ini adalah kenapa si penyuap dan yang disuap ya gak di cross check dua-duanya. Kenapa cuma yang disuap aja nih ya yang di cross check, tapi penyuap juga harus di cross check ya. Jadi bukan cuma dari pihak Nikita Mirzani yang harus diperiksa doang, tapi dari si dokter Gladys juga si penyuap ya, itu juga wajib harus diperiksa. Karena menjual skincare atau treatment yang tidak ya sesuai dengan BPOM dan melenceng dari hal-hal yang sudah ditetapkan, itu juga bahaya untuk masyarakat Indonesia, dan itu wajib harus diadili ya, karena melanggar hukum. Jadi please, hukum Indonesia harus adil. Awas Bu, Ibu berhadapan dengan orang penting. Hey, siapa? Siapa orang penting? Nikita, Niki Bull. DPR kah? Presiden kah? Bupati kah? Siapa Niki Bull? Niki Bull itu sampahnya masyarakat. Jadi wajar ya, tunggu aja diangkut. Kalau bisa segera dah diangkut. Bau soalnya, baunya menyengat sampai ke DPR RI ya. Siap-siap dah diangkut, diangkut paksa ya. Sampah diangkut, dibuang ke tempatnya. Teman-teman semua, seperti yang Mamski udah bilang kemarin, akan ada penahanan dan ternyata benar ya, ditahan. Kita lihat aja nanti ke depannya untuk kasusnya NM dan DRZ ini. Aku masih tetap dengan pemikiran aku bahwa dalam kasus ini tuh masih 50-50 buat NM ya. Saksi-saksi yang lainnya yang bisa memberatkan ya kita semua juga harus fair gitu ya. Harus fair melihat nanti fakta yang ada di persidangan seperti itu. Intinya dari permasalahan ini, kita semua belajar gitu banyak. Tindakan apapun yang kita mau lakukan itu dipikirkan dengan baik sebelumnya, dan jangan pernah kita melakukan sesuatu yang akan merugikan diri kita sendiri. Itu bagaimanapun penawarannya, apapun itu bentuknya, apabila kita tahu hal itu sebenarnya tidak baik, jangan kita terima. Itu ya, itu sih sebenarnya aku masih bisa sampaikan ke kalian. Dan kalaupun terjadi sesuatu yang mungkin tidak sesuai harapan, legowo aja, legowo. Banyak kedepannya kita akan lihat nanti banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari kasus ini ya, kasus skincare. Itu aja sih. Oke, selamat buka puasa semuanya. First of all, aku mau ngomong satu hal dulu. Aku mau mengapresiasi lembaga keamanan atau aparat negara. Dalam hitungan 1 bulan lebih, seorang Nikita Mirzani sudah menjadi seorang tersangka. Ya, udah menjadi seorang tersangka. Saya mau mengapresiasi, ini kasus yang sangat-sangat cepat, sangat-sangat sigap, dan
cepat banget gitu, 1 bulan lebih doang gitu. Sementara kasus seorang dokter detektif ya yang dipersekusi jelas-jelas ditonton oleh oleh puluhan ribu bahkan ratusan ribu orang. Sampai sekarang belum ada kejelasannya. Tolong. Saya sangat mengapresiasi aparat di Indonesia. Terima kasih ini ya. Buat teman-teman semua yang dukung Nikita juga, don't worry sayang. Don't worry ya, masih ada persidangan. Jadi kita bisa lihat apa aja yang akan dibeberin di masyarakat, bukti-bukti apa aja yang akan dibeberin ya. Ya. Jadi ya nyantai-nyantai aja, kan kita tahu yang nyari siapa, yang nego harga siapa, yang minta tutup mulut siapa, kan kita udah tahu. Kita masyarakat nggak bodoh dan kita udah tahu struktur organisasi di negara ini tuh kayak gimana ya kan? Apapun yang penting kebenaran itu udah diperjuangkan, kebenaran itu sudah ditegakkan, masyarakat udah diedukasi, sudah tahu mana orang-orang yang memang nggak punya hati buat masyarakat, orang-orang yang nggak jujur, orang-orang yang merusak industri skincare, orang-orang yang merusak kepercayaan publik, bahkan orang-orang yang hidup cuma demi ketamakan hartanya aja tapi nggak mikirin masyarakat sama sekali. Kita tahu kan, that's why kenapa skincare di Indonesia sangat susah grow up-nya, sangat susah. Berbeda sama di Jepang ini. Jepang udah top one skincare teraman dan terbaik di dunia. Baru diikutin Eropa dan Korea. Gak heran kan? Karena susah. Kejujuran di Indonesia it's very expensive. Kalau kamu bicara tentang kejujuran ya, it's very expensive. Makanya orang-orang yang selalu ngomong jujur, selalu ngomong benar itu akan dibenci. Aku pernah ada di posisi itu. Nggak punya temen, dibenci dan dipersekusi sama atasan karena aku nggak mau melakukan tindakan kejahatan di perusahaan aku. Makanya kenapa aku dukung Nikita, aku dukung Doktif ya. Di luar dari isu suap menyuap, peras memeras, tapi aku percaya mereka itu punya niat baik buat masyarakat. Oke?